Nah, monggo Bang Kenzi, tangannya sudah di atas, saya yang diem, monggo. Silakan Bang Kenzi. Ya, jadi ada tambahan ya untuk migrasi ya. Jadi sekedar informasi untuk persiapan Force ekosistem yang berhubungan dengan migrasi dari Binance Smart Chain ke Polygon. Di sini saya ingin menjelaskan dari awal tentang pengembangan yang dilakukan oleh Lado Oktanikop. Pertama, saya belum masuk ke masalah migrasi, tapi saya akan menyampaikan apa yang saya pahami. Di dalam pengembangan proses dari awal, proses Ethereum, peluncuran momentum proses Ethereum itu dilakukan di masa pandemi, di kondisi ekonomi sangat parah. Dan tren kripto pada saat itu adalah tren menurun. Ya. Nah, pada saat peluncuran itu, tren kripto menurun, kemudian di jarak 3 bulan peluncuran, masuk ke 6 bulan, tren berubah menjadi tren up. Artinya momentumnya dapat, cryptocurrency-nya, proyek-proyek ditanamkan di dalam teknologi blockchain berupa banyak proyek desentralisasi sehingga mempengaruhi harga Ethereum yang sangat tinggi, gas fee yang melonjak. Kemudian setelah puncak-puncaknya Ethereum itu booming di seluruh dunia dan mensukseskan ribuan orang, tren kripto menurun lagi, ya, menurun mencapai 100%. Dan tapi Ethereum tetap stabil dengan harganya yang tidak mau menurun karena banyak proyek di dalam teknologi tersebut. Dengan tren menurun itu, si Lado Oktanikop mengambil inisiatif memecahkan solusi yang ada di proses Ethereum dengan membuat proses yang ada di Tron. Artinya tren menurun, market menurun, proyek dimasukkan, ketika proyek dimasukkan, kemudian Tron proses juga booming, akhirnya Tron naik ya dari harga Rp300 menjadi hampir 2.500, ingat saya waktu itu. Nah, ketika harga di puncak terjadi masalah lagi yang sama seperti kasusnya proses Ethereum. Ya, harga level slot tinggi, kemudian gas fee-nya juga tinggi. Bug sistem, terjadi pembakaran sia-sia untuk Tron-nya Mitra. Oke, setelah itu market tetap stabil, kemudian di kondisi market stabil, Lado Oktanikop meluncurkan di Binance Smart Chain sebagai solusi masalah kenaikan dari level yang tidak stabil sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat karena dimulai peluncuran proses Tron, proses Ethereum itu harga levelnya itu 200.000 satu level. Tapi ketika berjalannya waktu mencapai 5 juta lah satu level, sehingga sulit sekali memasarkan, ditemukanlah Stablecoin. Stablecoin adalah final, rencananya seperti itu, akan disinkronkan dengan ekosistemnya. Bahkan videonya itu diluncurkan sebelum ada konflik. Nah, tapi apa yang dilakukan Lado Oktanikop tidak sesuai rencana, sinkronisasi Force ekosistem tidak bisa dilakukan oleh ke proses BUSD karena dia tidak bisa mengakses smart contract untuk melakukan penghubungan coding programnya. Dia dikeluarkan dari tim proses BUSD sehingga proses BUSD sekarang ini dipegang oleh Lola dan Gleb. Nah, kemudian dia akhirnya mempunyai inisiatif bekerja sama dengan beberapa ahli cryptocurrency dan mempunyai tim yang lebih kuat sehingga dia memungkinkan mengimplementasikan Force ekosistem di Binance Smart Chain. Nah, ini timbul masalah lagi di Binance Smart Chain. Di Binance Smart Chain perlu teman-teman ketahui saat ini terjadi masalah. Permasalahan yang muncul itu adalah gugatan dari SEC-nya US. Kalau SEC-nya Filipin itu nggak pengaruh, nggak terlalu signifikan efeknya. Tapi kalau dari US ini sudah pernah menjatuhkan Ripple, Luna, ya, dan efeknya signifikan. Efeknya kemana? Efeknya adalah ke proyek yang ada di dalam blockchain tersebut. Ya, kita tidak tahu nih Binance ini apakah menang ketika dilakukan gugatan. Tuntutan yang dilakukan, yang digugat itu adalah masalah distribusi pada saat ICO tahun 2017 lalu pada saat perpindahan BNB ke BSC dengan dasar tidak ada perusahaan yang sekarang seperti itu. Kemudian ada pencucian uang juga. Kalau seandainya Binance ini kalah dalam gugatan tersebut, itu akan berpengaruh kepada yang ada di dalam teknologi itu, proyek-proyek yang ada di dalam teknologi itu.
Ya, memang ada solusi. Ya, secara trust teknologi atau proyek yang di dalam Binance ini akan mempengaruhi minat orang akan menurun. Bisa ada solusi tapi membutuhkan proses, yaitu misalnya di move ke teknologi yang lain atau dipindahkan ke teknologi yang lain. Nah, peluncuran di Binance untuk Force Ecosystem, Silado Oktanikov tidak mau mengambil resiko untuk menunggu hasil dari final tentang gugatan hukum ini. Dia takutnya setelah Force Ecosystem ini diluncurkan, karena ini adalah perencanaan proyek jangka panjang, takutnya nanti setelah ini dikembangkan di situ akan berefek. Ternyata Binance kalah dalam gugatan hukum tersebut. Artinya akan menambah kerjaan yang luar biasa ke depannya. Nah, mengambil dari analisis para timnya, dia mengambil kesimpulan langkah terbaik adalah menggunakan teknologi Polygon. Nah, dengan itulah makanya sekarang ini Polygon dijadikan sebagai teknologi pengembangan ekosistem. Apa yang saya sampaikan dari historical itu artinya secara logika, secara apa yang dilakukan dengan Lado Oktanikov itu bukan membuat apa-apa, artinya bukan mengada-ada seperti orang pada umumnya, tapi apa yang dia sampaikan, mulai dari dia berpindah dari proses Ethereum, proses Tron, proses BUS, Binance, Polygon, faktanya dapat dan sesuai dengan data. Oke, sesuai dengan data. Nah, artinya ketika kita memahami bahwa tidak ada hal yang dibuat-buat atau membohongi, semua yang dilakukan adalah fakta dan alasannya sesuai. Dan itu bisa kita terima. Kenapa orang-orang masih percaya sama Lado? Karena faktor itu. Kemudian satu indikator yang saya lihat dari pergerakan Force Ecosystem, selama pengembangan proses, saya belum pernah menemukan Lado Oktanikov mempostingkan bisnis proses di akun pribadinya, termasuk Instagram, termasuk Facebook, karena kebetulan saya juga memonitor ke situ, baik itu channel pribadinya yang berbahasa Rusia, dan itu tidak ada dipostingkan. Artinya project proses BSD bukanlah final dari tujuannya. Tujuannya kemana? Tujuannya Force Ecosystem ini. Saya melihat keseriusan Lado di dalam pengembangan Force Ecosystem ini, dia mulai muncul ke permukaan melalui akun-akun pribadinya. Mulai dari Facebook pribadinya, banyak Facebook Lado itu di Facebook tuh banyak, tapi itu palsu, tapi ada satu yang asli, ya menggunakan bahasa Rusia, begitu juga Telegram dan YouTube channel. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, indikator apa secara visual yang bisa saya lihat dari pergerakan Lado, selama pengembangan proses BSD dia belum pernah memakai atribut yang namanya proses. Dan sekarang dia melihatkan atau menampakkan dia menggunakan atribut berupa baju seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau kita berbicara tentang keseriusan dengan visualisasi, kita bisa melihat arah proses ini adalah final dari pengembangan project matrix yang memang ini adalah sudah direncanakan untuk mengembangkan ekosistem produk secara keseluruhan. Nah, itu sedikit cerita apa yang saya pahami, semoga bisa membantu dan apa tujuannya untuk menambahkan keyakinan teman-teman bahwa kita berada di proyek yang benar. Oke.